materi dan atom. Semua benda yang mengisi dan membentuk dunia ini dapat dilihat dengan panca indera disebut materi atau zat. Secara umum materi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Suatu benda bila kita pecah tanpa meninggalkan sifat aslinya akan kita dapatkan partikel yang disebut molekul. Molekul kalau kita pecah lagi akan kita dapatkan beberapa atom. Jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu partikel atau benda. Atom terdiri dari inti nukleus yang dikelilingi oleh elektron yang berputar mengelilingi inti pada orbitnya masing-masing seperti susunan tata surya. Inti atom sendiri terdiri dari proton dan neutron. Proton dan neutron ternyata memiliki muatan listrik, di mana proton memiliki muatan positif dan elektron memiliki muatan negatif, sedangkan neutron tidak memiliki muatan atau netral. Atom yang memiliki jumlah proton dan elektron yang sama dikatakan bermuatan netral. Sesuai dengan hukum alam, atom akan terjadi tarik-menarik antara nukleus sehingga elektron akan tetap berada dalam orbitnya masing-masing. Elektron bebas. Elektron-elektron yang orbitnya paling jauh dari inti memiliki daya tarik-menarik yang lemah terhadap inti. Elektron-elektron ini bila terkena gaya dari luar, misalnya panas, gesekan atau reaksi kimia akan cenderung lepas dari ikatannya dan pindah ke atom lain. Elektron-elektron yang mudah berpindah ini disebut elektron bebas, free electron. Gerakan dari elektron bebas inilah yang menghasilkan bermacam-macam fenomena kelistrikan seperti loncatan bunga api, cahaya, pembangkitan panas, pembangkitan magnet, dan reaksi kimia. Listrik. Listrik merupakan salah satu energi yang banyak digunakan untuk menggerakkan berbagai peralatan atau mesin. Energi listrik tidak dapat dilihat secara langsung. Namun dampak atau akibat dari energi listrik dapat dilihat seperti sinar atau cahaya dari bola lampu, dirasakan seperti saat orang tersengat listrik. Dibau seperti bau dari kabel yang terbakar akibat hubung singkat, didengar seperti suara bel atau radio. Listrik merupakan sumber energi yang paling mudah dikonversi menjadi energi yang lain. Sehingga sebagian besar komponen sistem kelistrikan otomotif merupakan konversi energi listrik menjadi energi yang dikehendaki. Jenis listrik. Listrik dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu listrik statis. Listrik statis merupakan suatu keadaan di mana elektron bebas sudah terpisah dari atomnya masing-masing. Tidak bergerak, hanya berkumpul di permukaan benda tersebut. Listrik statis dapat dibangkitkan dengan cara menggosokkan sebuah gelas kaca dengan kain sutra. Setelah digosok, gelas kaca akan bermuatan positif dan kain sutra akan bermuatan negatif. Listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan suatu keadaan terjadinya aliran elektron bebas di mana elektron ini berasal dari elektron yang sudah terpisah dari inti masing-masing. Elektron bebas tersebut bergerak bolak-balik melewati suatu penghantar. Listrik dinamis dikelompokkan menjadi dua, yaitu listrik arus searah, direct current, dan arus bolak-balik, alternating current. Listrik arus searah elektron bebas bergerak dengan arah tetap, sedangkan listrik arus bolak-balik elektron bergerak bolak-balik bervariasi secara periodik terhadap waktu. Baterai merupakan sumber listrik arus searah, sedangkan alternator merupakan sumber arus